Di padang pasir terpencil di Tiongkok, perubahan besar tengah terjadi. Dulunya dianggap tandus dan tidak ramah, daerah ini kini menjadi rumah bagi beberapa fasilitas tenaga surya terbesar dan tercanggih di dunia, yang menghasilkan 6,8 miliar kilowatt jam listrik setiap tahunnya. Selama 60 tahun terakhir, kreativitas manusia telah mengubah 56.000 km persegi padang pasir menjadi lanskap hijau. Jutaan pohon tahan kekeringan kini tumbuh subur di tempat yang dulunya hanya berupa pasir. Upaya ini merupakan bagian dari strategi Tiongkok untuk melawan perubahan iklim dan membangun masa depan yang berkelanjutan. Pada tahun 2023, Tiongkok telah memasang lebih dari 500 gigawatt tenaga surya, menjadi yang terdepan di dunia dan mencakup hampir sepertiga dari total tenaga surya dunia. Selain energi surya, Tiongkok juga telah meningkatkan investasinya dalam tenaga angin dan teknologi hijau lainnya, sehingga menjadi pemain utama dalam peralihan ke energi bersih. Langkah cepat menuju energi terbarukan ini sejalan dengan tujuan Tiongkok untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060, yang akan membutuhkan inovasi berkelanjutan dan praktik berkelanjutan di semua sektor. Di tengah perkembangan luar biasa ini, sebuah penemuan mencengangkan telah terjadi. Di bawah gurun Taklamakan di Xinjiang terdapat lautan bawah tanah yang luas, berisi hingga 320 triliun meter kubik air, sekitar 100 kali ukuran Danau Tahoe di Amerika Serikat. Sekarang, gurun itu mencakup 337.000 km persegi, menjadikannya salah satu gurun terbesar dan terkeras di dunia. Ukurannya mirip dengan Selandia Baru. Jauh dari lautan, gurun ini mengalami beberapa suhu tertinggi di bumi, dengan suhu tertinggi musim panas mencapai lebih dari 70 derajat Celcius, bersama dengan sinar matahari yang tak henti-hentinya dan angin panas di malam hari. Suhu turun tajam di malam hari, menciptakan perbedaan besar antara panasnya siang hari dan dinginnya malam hari. Hujan sangat jarang, rata-rata hanya 50 mm per tahun, sementara tingkat penguapan melonjak hingga 2.500 mm, menjadikan gurun Taklamakan salah satu tempat terkering di planet ini. Hal ini menyebabkan julukannya, Tanah Mati, di mana bertahan hidup tampaknya hampir mustahil. Namun, di bawah permukaannya terdapat kebenaran yang mengejutkan tentang lautan bawah tanah yang luas. Pencarian sumber daya air ini dimulai pada tahun 1984 ketika sekelompok 30 ahli geologi Tiongkok berangkat untuk menemukan minyak di gurun Taklamakan. Pekerjaan mereka tidak hanya mengungkap ladang minyak yang besar dengan perkiraan cadangan air sebesar 1,5 miliar ton, tetapi juga mengungkap sistem air bawah tanah yang besar. Tim menemukan bahwa gurun Taklamakan, yang sering dianggap tak bernyawa, sebenarnya memiliki lebih dari 320 triliun meter kubik air yang tersembunyi di bawah pasirnya, dengan lebih dari seperempatnya berupa air tawar. Penemuan yang mengejutkan ini membuka peluang baru untuk menggunakan sumber daya penting ini, yang dapat membantu menopang kehidupan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di lingkungan yang sulit seperti itu. Untuk memahami bagaimana sejumlah besar air tersimpan di bawah tanah, kita perlu melihat geografi dan geologi unik daerah tersebut. Gurun ini dibatasi oleh beberapa gunung tertinggi di dunia, yang menciptakan cekungan alami yang mengumpulkan dan menampung air. Hujan dan salju yang mencair dari pegunungan ini mengalir ke gurun, dan saat meresap melalui lapisan batuan, ia membentuk air tanah jauh di bawah permukaan. Air ini terperangkap dan tidak dapat mengalir ke laut karena bentang alam wilayah tersebut, sehingga menciptakan akuifer bawah tanah yang besar. Penemuan ini tidak hanya mengubah pandangan ilmiah, tetapi juga mengubah gurun Taklamakan dari daerah tandus menjadi pusat sumber daya yang potensial. Daerah tempat pegunungan bertemu dengan gurun sangat penting bagi pembentukan air tanah. Daerah ini memiliki medan yang curam dan endapan kerikil yang membantu menampung air.
Setiap tahun, saat suhu meningkat di musim semi dan musim panas, salju yang mencair menciptakan sungai sementara yang mengalir ke gurun. Tetapi sebagian besar air ini meresap jauh ke dalam tanah, menambah cadangan air bawah tanah. Proses ini menunjukkan betapa pentingnya zona kaki bukit untuk menjaga siklus air alami dan menyediakan pasokan air yang stabil ke waduk tersembunyi di gurun. Tanah berpasir yang gembur di area tersebut sangat baik untuk menahan air tanah. Permukaan yang kering berfungsi sebagai perisai alami, melindungi air dari penguapan dan sinar matahari. Karena itu, gurun Taklamakan tidak hanya berfungsi sebagai sumber air bawah tanah yang besar, tetapi juga berpotensi untuk pertanian dan peternakan jika dikelola dengan baik. Tanah ini dapat diubah menjadi area yang produktif untuk pertanian dan peternakan. Namun, mengakses air bawah tanah ini merupakan kesulitan. Air ini biasanya ditemukan jauh di bawah tanah, pada kedalaman 200 hingga 300 meter, dan terkadang bahkan lebih dari 1.200 meter. Untuk mendapatkannya diperlukan teknik pengeboran yang canggih, peralatan khusus, dan biaya yang mahal. Selain itu, kualitas air perlu diperiksa dengan saksama karena kondisi gurun yang keras seringkali menyebabkan kadar salinitas, garam, dan fluorida yang tinggi, sehingga tidak cocok untuk diminum atau bertani. Meskipun ada kesulitan ini, mengatasi masalah teknis dan finansial dapat membawa manfaat besar bagi area tersebut. Dengan menggunakan teknologi pengolahan air yang canggih dan praktik pengelolaan yang berkelanjutan, sumber daya alam ini dapat menjadi sumber air yang andal untuk pertanian dan manusia. Pengembangan sumber air bawah tanah perlu pertimbangan yang cermat. Kita belum sepenuhnya memahami bagaimana air didistribusikan di gurun Taklamakan. Terburu-buru menggunakan sumber daya ini tanpa perencanaan dapat merusak lingkungan, seperti menyebabkan tanah amblas di area tanah yang lebih lunak. Oleh karena itu, segala upaya untuk memanfaatkan perairan tersembunyi di Taklamakan harus direncanakan dengan baik, menggunakan teknologi modern untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan memastikan penggunaan sumber daya yang berharga ini secara berkelanjutan. Meskipun menemukan lautan bawah tanah yang besar di gurun Taklamakan merupakan hal yang menarik, hal itu memerlukan teknik yang cermat. Mengenali bagaimana sistem air tanah saling terhubung dan bahaya ekstraksi berlebihan sangatlah penting. Masa depan gurun Taklamakan dan wilayah kering lainnya mungkin bergantung pada kemampuan kita untuk menggunakan sumber daya tersembunyi ini secara bertanggung jawab. Kedepannya, apakah penemuan air di bawah gurun Taklamakan memberikan jawaban yang berkelanjutan? Atau dapatkah ekstraksi berlebihan menyebabkan masalah lingkungan jangka panjang? Saat kita mencari solusi untuk kelangkaan air dunia, waduk tersembunyi di Taklamakan menghadirkan peluang sekaligus risiko. Kita harus menemukan keseimbangan antara penggunaan sumber daya ini dan perlindungan ekosistem rapuh yang telah ada selama ribuan tahun. Terima kasih telah mengikuti perkembangan menarik dari Tiongkok. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang kemajuan negara ini dan dampaknya pada dunia, silakan sukai dan berlangganan, dan berikan pendapat Anda di kolom komentar.